Oke, sahabat Nebak Tilas, ketemu lagi di channel Nebak Tilas. Kali ini kita akan ngobrol santai nih dengan salah satu putri. Memang salah satu sih ya. Putri Bumi Indonesia. Langsung saja ya teman-teman, kita kenalan dengan Kak Desi. Kak Desi, silakan perkenalkan ke teman-teman Nebak Tilas. Halo teman-teman Nebak Tilas, perkenalkan nama aku Desi Rahelia Syagian, biasanya dipanggil Desi. Aku berasal dari Medan, Sumatera Utara. Untuk saat ini aku sedang menjalani gelar atau menjalani jabatan sebagai Putri Bumi Indonesia Udara 2023. Lebih tepatnya saya memenangkan kontes ini sebagai second runner up-nya gitu, juara ketiganya. Salam kenal semuanya. Oke, Mbak Desi. Ya. Dari nama itu Mbak Desi pasti berasal dari Batak. Yes, benar sekali. Cuman pertanyaan saya, kok kenapa ya Batak lemah lembut nih? Waduh. Saya meragukan juga nih, benar nggak nih asli Batak atau bukan ya? Karena beda banget. Ya, Pak? Iya, beda banget loh teman-teman pasti tahu kan Batak itu dari intonasi kan udah agak tinggi ya dari pembicaraan. Yes. Kalau ini kok lemah lembut ya? Waduh, mungkin dari circle saya ya Pak. Okay. Saya juga kebetulan mungkin di Medan saya bisa beradaptasi dengan teman-teman, dengan nada-nadanya mereka, mungkin beradaptasi di sana ya. Karena kebetulan saya mungkin sudah di Jakarta sekitar hampir 7 bulan, dengan circle-nya orang-orang Jakarta dengan intonasi suaranya yang rendah gitu ya. Jadi saya mengikuti, jadi perlahan jadi beradaptasinya di sini. Aslinya agak kenceng, cuman karena kita beradaptasi di Jakarta, takutnya nanti orang Jakarta lihat saya kayak, waduh apa nih, masih cewek terus nadanya kenceng banget gitu ya. Nah teman-teman, kita akan buktikan nih, bener nggak sih Mbak Desi itu dari Batak? Oke, wow. Terkait dengan budaya dan tradisi Batak. Mbak Desi nih, saya mau uji nih Mbak Desi. Bagaimana sih budaya dan tradisi di Batak gitu? Boleh diceritakan ke teman-teman nih? Mungkin sahabat milenial belum tahu. Menarik banget nih, karena ada beberapa atau part yang memang aku ketahui nih Kang pastinya, dan yang pernah aku rasain. Nah, kalau dibilang mungkin dulu waktu aku bayi ada tradisinya orang Batak nih untuk mengundang keluarganya. Kalau bahwasannya anaknya ini udah dibaptis gitu, kita kan ada ya baptis di gereja gitu. Jadi waktu bayi ada dulu, cuma aku belum hafal banget karena kebetulan acara-acara itu aku nggak terlalu ikutin. Tapi yang aku ikutin yang keduanya yaitu aku dibaptis kembali lagi di saat aku remaja. Nah di remaja itu waktu kita kelar ibadah di gereja ternyata ada lagi nih ibadah atau adat yang harus dijalani sebagai seorang Batak gitu ya. Terus yang aku rasain itu Kang, waktu itu kita di rumah ternyata keluarga udah pada ngumpul. Yang malamnya itu mereka udah mempersiapkan makanan-makanan. Makanan-makanannya itu baik makanan yang berat maupun makanan cemilan. Makanan beratnya itu dari mama aku mempersiapkan ikan mas. Ikan mas itu diarsik atau kalau bisa mungkin teman-teman ada yang mengetahui arsik atau apa, tapi dia bentuknya seperti gulai. Gulai warna kuning, namun karena arsiknya itu lebih terkenal karena ada daun bawang. Daun bawang Bataknya itu ada di situ. Itu yang menandakan ini arsiknya orang Batak gitu. Nah, ikan masnya itu ada yang dari mamaku, ada yang dari paman-pamannya aku gitu yang datang. Ada paman dari mama, ada juga dari paman dari papaku. Nah, mereka datang juga membawa ikan mas. Nah, ikan mas itu dilambangkan sama orang Batak itu sebuah harapan yang baik, dan ketika dia mengalami namanya permasalahan hidup atau gimana, dia tetap tenang. Sama kayak ikan mas, kita lihat kan dia tenang di dalam air meskipun ada guncangan atau apa gitu. Dan ikan mas itu lebih terkenal juga karena dia lebih kalem, lebih enak dirawat, dan meskipun ya durinya banyak, durinya itu dilambangkan masalah. Meskipun banyaknya masalah kita di hidup ini, kita kalau di dalam air kita harus tetap tenang. Nah, jadi kebetulan tuh di dalam ikan masnya itu, di ini ikan mas, di sampingnya itu nasi, Kang, nasi putih. Nah, nanti itu didoain. Jadi piringnya tuh berbentuk seperti bulat, lonjong gitu sih. Lonjong gitu, nanti didoain. Doanya tuh piringnya tuh misalnya piringnya begini, terus nanti tangan kita di bawah. Di bawah gini, aku menyambut tanganku seperti ini. Keluarga aku juga, paman aku mendoain. Yang belakang misalnya
sempit nih, nggak bisa nyampe semuanya yang pegang ke piring itu, nanti dari bahunya, dari belakang. Yang belakang itu megang bahu yang di depan. Sambil didoain sama paman aku, harapannya paman untuk aku setelah aku dibaptis atau setelah aku memasuki masa dewasa itu apa-apa aja diharapin, didoain di situ. Selanjutnya abis itu dikasih ulos. Nah, ulos itu lebih dilambangkan kayak kita itu Kain ya, ulos itu kain ya? Kain ulos tuh, tapi kain ulos tuh beda-beda, Kang. Ada kain ulos tuh ada yang khusus untuk tanda kebahagiaan atau pernikahan atau tanda kita apa namanya? Ada didoain gitu. Dan ada juga berduka. Oh, beda? Ada beda. Dan bentuknya itu apa namanya ya? Gambarannya juga beda-beda gitu. Ada berbagai jenis, tapi aku juga kurang tahu. Yang pasti ada berbagai manfaat atau yang harus kita pakai sesuai dengan acaranya gitu. Jadi aku diulosin dan kita ada ada letain beras di atas kepala. Beras. Oh, oke. Jadi pihak keluarganya aku tuh udah menyiapkan piring yang berisi beras di dalamnya. Berasnya itu nanti ditaruh di atas kepalaku 3 kali. 1, 2, 3, baru nanti dilemparin. 3 biji atau 3 kali? 3 kali, jadi dijemput gini, kayak jemput gini, diatain 1, 2, 3, horas gitu. Artinya ya, aku kurang tahu sih artinya apa, cuman selalu tuh ada dikasih beras, dan kayak misalnya beras apapun itu nanti dikasih beras per satu orang tua. Misalnya paman aku dengan istrinya, tante aku dengan suaminya, mereka satu-satu naruh beras di aku. Jadi kepala aku tuh penuh dengan beras. Tapi itu artinya pokoknya semua yang dilakuin itu adalah salah satunya doa. Doanya mereka untuk aku, harapannya mereka untuk aku gitu. Jadi kayak itu yang aku rasain dulu, Kang, waktu itu remaja. Tahun remaja, tahun usia 16, 15. 17. Oh, 17. Di atas 17 deh kayak sepertinya, Kang. Karena waktu baptis remaja itu ada ketentuan nih, jadi harus udah gimana bilang ya, udah dewasa lah, bilang remaja mau ke dewasa gitu. Yang berarti kita udah siap nih untuk masuki masa-masa sulitnya nanti di kehidupan dewasa lah gitu. Makanya ada acaranya lagi gitu. Tapi waktu itu Mbak Desi, Kak Desi ya. Kak Desi waktu itu tahu nggak sih maksudnya itu? Maksud dari acaranya gitu. Maksud dari acara itu aku kurang paham maksudnya apa, artinya apa. Cuman lebih katanya tuh setiap acara itu memang Batak itu terkenal dengan acaranya. Jadi apapun itu apa namanya, bukan permasalahan ya, lebih ke tepatnya apapun itu kegiatannya pasti ada aja adatnya gitu. Misalnya waktu aku sebelum berangkat ke Jakarta nih ya, Kang, aku juga dikasih ikan mas. Ikan mas sama mama, taruh nasi, terus dikasih beras juga. Karena kata mama, yaitu kembali itu doa katanya. Adatnya orang Batak mendoakan anak-anaknya atau orang tuanya jika mereka punya ada masalah atau apa, jika anaknya lagi merantau atau apa, pasti dikasih kayak gitu. Entah anaknya baru selesai wisuda gitu kan, juga mereka dikasih ikan mas, nasi, beras. Oh, ikan mas ya? Berarti ikan mas salah satu apa ya, hewan yang memang sering digunakan ya? Iya, sering dipakai sama orang yang Batak gitu. Jadi lebih ikan mas itu identik lebih dengan orang Batak sih sebenarnya. Jadi kalau ada apa-apa gitu kan, Kang, ikan mas itu harus ada di doa. Jadi wajib doa, lah ya? Wajib. Mau 1 atau 2 ekor itu nggak masalah. Dan lebih katanya itu kalau misalnya dia bertelur ikan masnya itu lebih beruntung katanya. Jadi gitu. Kalau misalnya kan kita itu ikan mas tuh kadang kita ngambilnya asal-asal aja ya gitu ya. Tapi kalau misalnya pas kita potong terus isinya ada telur, katanya ada keberuntungan. Nah, jadi kalau misalnya ikan mas bertelurnya ada, berarti kamu nih di masa ini nanti akan ada keberuntungan yang akan menghampiri gitu. Tapi kalau nggak ada telurnya juga nggak masalah gitu. Tapi kan kembali ke doanya. Nah, ikan mas ya. Itu terkait dengan prosesi acara adat. Kalau makan tiap hari boleh juga nggak? Boleh. Gak apa-apa. Sebagai asupan makanan nggak apa-apa sih, Kang, nggak masalah. Cuman karena lebih identiknya tuh orang Batak, karena didoain aja, ditaruh apa namanya, ada ikan mas, ada di sekelilingnya nasi,
udah didoain, ya itu berarti ada acara yang mau dilakuin. Itu lebih ke tradisi ya, Yes. kebiasaan orang Batak ketika punya hajat Iya, sesuatu itu ada kegiatan gitu. dengan ikan mas ya. Benar Kang. Nah, Mbak Desi, Kak Desi ya, kalau anak milenial bilangnya Kak. Saya agak beribet juga nih. Kak Desi, selain itu apa sih budaya atau tradisi lain? Tadi kan terkait dengan Kak Desi waktu itu mengajak usia dewasa ya, remaja lah ya. Remaja ke dewasa. Ya. Nah, ada nggak sih pengalaman Kak Desi terkait dengan budaya dan tradisi di Batak yang lainnya? Pengalamannya tuh yang lainnya ada. Itu di bagian pernikahan. Nah, di pernikahannya itu, tapi karena aku belum menikah, jadi aku melihat yang saudara-saudara aku yang udah menikah gitu. Tapi spesifiknya itu aku belum paham banget nama-nama arti dari acara ini apa, belum paham. Cuman aku lebih mendetailkan tuh kayak, jadi sebelum acara pernikahannya dimulai itu ya Kang, itu ada namanya ketemu sama mertua gitu. Jadi si mempelai wanita dan prianya pagi harinya itu datang ke rumah si mertuanya si cewek. Datang ke rumah, itu ada adatnya lagi. Kembali tadi ada ikan mas, ada beras, dan maaf ya teman-teman, ada babi juga gitu. Kalau nggak ada babi, penggantinya kerbau gitu. Karena kembali lagi kan, kita budaya pasti nggak selamanya orang Batak Kristen gitu. Jadi ada penggantinya kalau nggak bisa makanan yang itu babi, ada kerbau gitu. Nah di situ di pagi harinya itu si pengantinnya ini sudah datang ke rumah mertua si cewek, sambil kayak meminta restu, mendoakan semoga semua berjalan lancar, supaya si wanitanya juga kenal dengan keluarga si calonnya dia di situ, karena semua berkumpul kan, keluarga-keluarga di situ. Terus setelah adat-adatnya udah selesai, mungkin sekitar 30 menit karena ada ibadahnya lagi. Setelah itu baru berangkat ke acara ke gerejanya. Di gerejanya itu ada ya seperti biasa ya teman-teman, ibadah-ibadah gitu, paling 1-2 jam. Setelah acara nikahnya di gereja selesai, masuklah ke acara gedung di resepsi. Nah di resepsinya itu perjalanannya tuh nggak kelar, nggak kayak cuma jam 5 sore kelar, enggak ternyata Kang gitu. Jam itu bisa-bisa sampai jam 7 malam karena keluarganya orang Batak itu banyak, anak-anaknya banyak gitu. Jadi kayak adat-adatnya paman si ini belum, paman ini belum. Jadi kayak misalnya di aku si Agian, kebetulan aku tuh bersaudara dengan 3 yang di atas aku, yaitu ada marga Panjaitan, ada marga Syainipar, sama satu lagi Silitonga. Jadi aku harus juga keluarga aku yang ada dengan marga yang ini juga aku undang. Mereka mengulosi, artinya mereka memberikan ulos ke si pengantin. Kalau misalnya aku pengantinnya, tapi kalau yang lain gitu juga Kang. Yang lainnya tuh jadi semuanya keluarga-keluarga itu rata-rata harus memberikan ulos. Kalau nggak memberikan ulos, mereka kasih beras. Jadi berasnya tuh teman-teman lihat tuh kayak dia beras yang diisi kayak ada kantong, dia kantong anyaman gitu. Nah biasanya ibu-ibu walau mau datang ke pesta itu selalu taruh di atas kepala. Ibu-ibu biasanya. Kalau bapak-bapak biasanya berasnya di atas. Iya, berasnya kan diisi dengan tas yang tadi anyaman, ditaruh di atas tuh, nggak akan tumpah. Karena mereka mungkin udah terbiasa gitu ya, padahal mereka udah pakai sanggulan gitu. Tapi memang adatnya seperti itu di atas. Terus kalau nggak pokoknya kita ngasih hadiah ke pengantin itu berdasarkan kita tuh di keluarga siapa, keluarga si laki-laki apa keluarga si perempuan. Beda dia. Kalau keluarga laki-laki mungkin lebih kayak mungkin dia teman-teman kalau misalnya ada salah atau apa nggak apa-apa dikoreksi. Karena aku juga nggak pakem banget soal itu, tapi aku taunya tuh ada yang diulosin, ada yang kasih beras, ada yang kasih barang. Ada yang kasih uang juga. Kalau misalnya nggak terlalu dekat, biasanya kasih uang aja gitu. Terus setelah ada yang kayak gitu, nanti berasnya itu dikumpulin dalam satu goni. Karung goni itu ya? Karung goninya itu nanti dari pihak keluarganya si cewek ataupun si cowok
nanti yang mempersiapkan itu karung goninya. Nanti setelah dikumpulin tuh bisa sampai 3 sampai 4 goni yang gede-gede gitu, Kang. Jadi itu selalu ada. Terus ulosnya juga pasti kalau biasanya tuh acaranya orang Batak menikah tuh bisa sampai jam 7 malam tadi aku bilang. Gara-gara karena keluarganya tadi tuh banyak banget. Wajib ya? Wajib banget harus. Jadi kayak nggak makanya kalau dibilang adat Batak menikah nggak kelar nggak kelar gitu karena banyak sesi yang harus dijalanin. Makanya pengantin aja bisa capek, bisa lelah gitu kan. Terus kadang kalau jam 7 tuh misalnya jam 7 udah kelar nih di gedung. Setelah di gedung masih ada lagi acara di keluarganya si cowok. Karena si cewek kan sudah kalau dibilang sudah diberikan ke keluarga si cowok ya, dia kan sudah mengikuti suaminya gitu. Jadi dia dibawalah ke keluarga suaminya. Ada lagi acaranya nanti di keluarga suaminya, acara intinya gitu kan untuk disambut nih. Inilah udah istri sahnya gitu, istri anaknya gitu. Nanti dia disambut, bawa koper lah si wanitanya. Kopernya tuh nanti dibawa, terus dia ya udah sih orang tua dari yang perempuannya nggak akan jumpa gitu sama dianya, karena kan dia udah diambil gitu sama pihak cowoknya gitu. Makanya kayak dibilang adatnya panjang karena besoknya tuh ada lagi adatnya. Hah, ada lagi? Waduh. Adatnya ada lagi karena bisa sampai 9 acara kalau nggak salah. Waduh, 8 atau 9 acara gitu. Makanya dibilang kalau nikahannya orang Batak bisa tembus ratusan juta. Itu karena panjangnya itu ya? Panjangnya. Terus kan pasti ngundang banyak orang. Ngundang bisa mungkin ada 500-an undangan atau bahkan 1.000, Kang. Tergantung dari banyaknya relasi orang tua mereka atau dari kerabatnya mereka, kita kan nggak tahu gitu. Makanya dibilang kayak adat yang paling berat itu sebenarnya cowok, karena cowok yang harus memberikan mahar atau sinamot namanya. Nah, sinamotnya itu pun yang nentuin keluarga si cewek. Ditentuin? Ditentuin. Jadi nggak sembarang, ini nih saya kasih 10 juta gitu. Enggak. Jadi nah itu di acaranya tuh, Kang, 7 hari sebelum, kalau nggak 7 atau 12, atau 7 hari atau 14 hari sebelum menikah. Jadi ada acaranya namanya martupol. Martupol tuh lamaran. Lamarannya itu 2 minggu, hamin 2 minggu sebelum pernikahan. Jadi di situ itulah lamarannya menentukan berapa nih mahar atau sinamot yang diberikan dari si cowok ke ceweknya, dari si cowok ke orang tua ceweknya. Nah, dari sinamot itu juga bukan hanya untuk si cewek, tapi diberikan ke orang tuanya sebagai apresiasi lah, karena anaknya sudah dibesarkan, sudah dikuliahkan, sudah dirawat. Waktunya si cowok kan untuk mengambil si cewek itu gitu. Jadi diapresiasi. Nanti orang tua si cewek yang nentuin gitu. Dan nentuinnya itu tergantung dari latar belakang si cewek. Misal saya sarjana gitu. Saya sarjana, saya punya jabatan yang cukup tinggi mungkin di perusahaan, terus saya juga punya banyak prestasi, semakin mahal lah sinamotnya. Oh gitu? Semakin mahal, bahkan bisa di atas 50 juta. Dan aku sering lihat tuh sinamotnya itu, apalagi kalau misalnya dokter ya, Kang. Kalau dokter tuh bisa sampai 60-70 juta. Itu pun juga, itu kadang bukan hanya untuk orang tuanya, tapi untuk diri dia itu perlengkapan bajunya. Di luar itu? Iya, di luar itu perlengkapan bajunya, aksesorisnya, perawatannya dia sebelum melakukan pernikahan. Karena kan cewek banyak kebutuhannya ya kan, sepatunya. Pokoknya sinamot itu tuh memang harus sesuai dengan apa yang diminta sama si orang tua cewek atau keluarga si cewek. Nah, biasanya tuh ada penawaran. Ada yang namanya kayak, makanya transaksi lah ya. Jadi nggak, mungkin si pihak cowok mungkin agak keberatan, mungkin kalau misalnya nilainya tinggi. Jadi bisa ada menawar lah gitu. Jadi si ceweknya cuma diam aja gitu. Sebentar, Kak.
bisa nggak sih kong kali kong itu sebelum acara itu dibisikin dulu nih? Bisa nggak sih? Oh, sebenarnya bisa. Bisa. Tapi itu antara dari si cowok ke cewek, Ceweknya. pasangannya dulu mungkin ya. Karena mungkin orang tua si cewek udah menyampaikan terlebih dahulu kalau ke ceweknya, kalau misalnya cowok kamu nanya ini berapa sinamot kamu atau berapa mahar kamu, nanti bilang aja sinamot kamu tuh 60 juta ya gitu. Paling mamanya bilang gitu doang atau papanya gitu kan. Nah, si ceweknya bisa nyampein. Jadi sebelum acara udah bisa nih dia nyiapkan berapa ratus juta yang akan disiapkan dia dalam mempersiapkan pernikahannya nanti gitu. Jadi ya pada saat mungkin di tawar-menawar itu bisa di lamarannya, di waktu martupol tuh bisa ada tawar-menawar. Mungkin ada perubahan kali ya atau apa. Tapi ada juga yang nggak langsung tawar-menawar, langsung jadi gitu. Ada. Tergantung dari si cowoknya nerima apa enggak dia. Kadang ada yang nerima, ada yang enggak. Nah, kalau apa tadi apa namanya? Martupol. Martupol ya. Itu harus dibayar langsung atau dibayarnya langsung itu kalau nggak salah ya nih ya, kalau nggak salah itu waktu adat menikahnya di resepsinya. Jadi di resepsinya itu setelah makan siang kan itu jam paling lama tuh jam 12 siang udah selesai acara ibadahnya. Jam 12 siang itu memasuki gedung plus makan bersama dengan para tamu. Nah, para tamu juga dibedain, ada yang non muslim sama yang muslim. Jadi non muslim itu yang di bawah yang khusus untuk makanan-makanan yang ada babinya, yang di atas yang muslim. Jadi dibedain yang halalnya di atas gitu. Jadi kalau di bawah itu setelah nanti makan siang udah nih Batak itu aku sukanya Batak itu lebih kayak ada hukumnya. Oh, ada hukumnya. Bukan hukum kayak negatif, maksudnya udah kayak diskusi, ruang diskusi gitu, Kang. Jadi nanti di sini pihak parboru, pihak cewek namanya di situ di sebelah sana, pihak par anak atau pihak cowok di sebelah sini. Nanti membentuk namanya segi empat. Segi empat inilah nanti di di saling hadap-hadapan, tapi dengan jarak yang segini, dengan gini gitu, mereka saling berhadapan untuk berdiskusi. Kasih ini daging kasih si Anu, ini daging kasih ke pamannya pamannya itu, ini kasih ke tantenya gini. Nah, di situ diskusi juga. Yang tadinya yang mahar sinamot itu juga bahas di situ. Nanti dari pamannya si cowok berikan ke duitnya itu ke keluarga cewek. Duitnya itu nanti ditutupin pakai kain ya kalau nggak salah tuh, pakai kain yang berisikan itulah sinamot yang diberikan secara cash gitu. Cash atau boleh transfer? Nah, kalau transfer saya kurang tahu karena biasanya saya lihat tuh kan yang cash, jadi dibalik balutannya itu ada duit gitu kan. Nah, kadang ada yang segepok, ada yang tergantung gini ya. Dan diisi dengan beras, ada lagi kembali berasnya. Jadi si uang itu kan mungkin dimasukin ke dalam toples atau apa ya. Nanti beras dimasukin juga. Beras di sekelilingnya. Oh, sekeliling. Di sekelilingnya, di luarnya. Jadi makanya aku bilang zaman dulu nggak tahu, zaman sekarang nggak tahu nih transfer apa gimana gitu, karena masih aku lihat yang ngasih uang cash gitu kan. Dan selanjutnya tuh udah selesai nanti diskusi, barulah kita memasuki adatnya mengulosi, memberikan ulos sebagai tanda doa. Karena ulos itu biasanya disandingkan nih cewek, ini cowoknya, dijadikan satu. Kain ya, kainnya ditaruh di pundak ini, dijadiin satu, yang diharapkan kehidupan mereka rukun-rukun, tetap bersatu, dan didoakan semoga cepat punya keturunan gitu. Jadi mereka nanti setelah itu mereka keliling-keliling area itu untuk disuap makanan sama keluarganya, ikan mas tadi disuapin ke mempelainya. Makanya sebenarnya aku bilang unik sebenarnya kalau kita pelajarin budaya Batak tersebut ya Kang. Karena ada beberapa hal atau part yang aku belum tahu banget nih apa aja yang ada di situ gitu kan. Makanya waktu pernikahan itu aku sering diajakin mama gitu supaya kamu kalau misalnya jadi ada acara Batak nikah itu kamu nggak gagok, katanya kamu yang nggak sama sekali tahu lah, jangan sampai kamu nggak tahu adatnya gimana, seminimal mungkin kamu adalah ya beberapa part yang kamu tahu, kata mama. Itu dari segi pernikahan. Okay. Yang lainnya nih, saya lagi nguji lagi nih.
kalau pernikahan kan mungkin udah di luar kepala nih Kak Desi ini. Iya, Karena sering berkunjung atau misalnya kondangan ya kalau dalam bahasa Jawa itu.